Siang, Ibu Budi. Siang Pak Edi. Bolehkah Bu, saya meminta waktunya sebentar saja. Saya lagi ada masalah Bu dengan proses pembelajaran saya di kelas. Nggih, silahkan Pak Edi. Saya juga lagi tidak ada jam mengajar. Mungkin apa yang bisa saya bantu Pak Edi? Begini Bu, dalam minggu-minggu ini saya merasa murid-murid saya yang saya ajar itu mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran ataupun materi yang saya berikan. Selain itu, pada saat anak saya bertugas, itu nilainya yang diperoleh itu banyak sekali yang di bawah KKM. Itu yang saya rasakan. Oh, begitu ya Pak Edi. Jadi murid-murid Pak Edi itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Edi. Terus kemudian selain itu juga kebanyakan nilai-nilai mereka itu di bawah nilai rata-rata, nilai KKM. Betul begitu ya Pak Edi ya? Iya Bu Budi, betul sekali. Baik. Kemudian Pak Edi, kita ngobrol ini apa yang mau diharapkan dari obrolan kita Pak Edi? Gini Bu, saya mengharapkan sekali, jadi ingin mencari solusi sebenarnya atas permasalahan apa yang saya alami. Jadi pembelajaran saya itu kayaknya membosankan gitu loh Bu. Itu. Jadi ingin mencari solusinya seperti apa. Oh iya, okay. Pembelajaran Pak Edi yang membosankan begitu ya. Memang ya. Menurut Pak Edi itu pembelajaran yang membosankan itu seperti apa Pak? Ya, menurut saya, ini menurut saya loh ya. Yeah. Pada saat saya melakukan proses pembelajaran itu, memang sih saya hanya memberikan materi dengan satu referensi saja. Biasanya anak-anak itu ya saya berikan hanya modul materi, saya suruh baca saja. Nah, setelah saya suruh baca, saya nggak ngecek ke siswa itu, mendekati siswa gimana bacanya, sudah paham apa belum, itu kayaknya saya juga kurang. Jadi saya hanya menyuruh mereka untuk membaca materi saja gitu. Jadi seperti itu. Jadi Pak Edi merasa bahwa pembelajaran berlangsung standar aja. Jadi anak-anak bosan karena Pak Edi memberi referensi itu ya hanya satu sumber saja, seperti itu. Terus selain itu Pak Edi juga nggak mengecek seberapa jauh mereka paham gitu. Mereka sudah nangkep belum apa yang sudah disampaikan Pak Edi. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kira-kira kalau Pak Edi sendiri nih untuk bisa membuat siswa-siswi murid-murid Pak Edi itu tidak bosan, membuat murid-murid Pak Edi itu bisa senang atau semangat dalam mengikuti pembelajaran Pak Edi itu, materi yang mungkin kiranya Pak Edi yang mau sampaikan itu seperti apa Pak? Biar nggak bosan gitu, gimana? Kalau menurut saya, ya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang seru, yang mungkin ya yang asik, yang tidak membosankan. Mereka juga nggak jenuh menikmati materi yang saya sampaikan, mungkin begitu. Ya. Kemudian Pak Edi sendiri kaitannya dengan pembelajaran yang seru, mengasihkan seperti itu,
yang tidak membosankan tentunya ya Pak. Kira-kira Iya. seperti apa nanti model yang seru dan tidak membosankan itu Pak? Menurut saya sih Bu, Nggih. kalau dari kemarin-kemarin saya rasakan, pembelajaran itu ya seharusnya harus berpusat pada murid. Jadi meminta mereka untuk aktif, mungkin saya juga melakukan pendekatan kepada mereka, memberikan pertanyaan anak-anak atau pendekatan romantik, biar mereka juga respon aktif dalam pembelajaran gitu. Jadi lebih melibatkan murid gitu. Jadi nggak hanya saya tiba-tiba ngasihkan materi yang dibaca, setelah itu terus nanti mungkin saya memberikan tugas ya. Jadi kayak mereka monoton kalau menurut saya, itu yang saya rasakan. Jadi selain itu mungkin pada saat mereka agak sudah sedikit bosan atau di jam-jam rawan biasanya itu ya mungkin ada ice breaking ataupun game ya untuk mencairkan suasana. Apalagi kan pembelajaran kan kalau saya itu di praktek itu ya itu kan sampai sore 8 jam lagi sampai sore ya mungkin perlu sekali ice breaking game, intinya biar lebih menarik gitu loh. Iya. Ini loh Pak, rencana atau ide Pak Edi tadi bagus sekali loh Pak. Kayaknya apalagi sampai sore tadi Pak ya. Jadi anak-anak yang sudah mungkin capek, selain itu lapar, terus gerah, apalagi cuacanya seperti ini. Jadi pengennya tuh pengen keluar gitu, pengen keluar kelas atau mungkin males seperti itu. Nah, Iya. ide Pak Edi tadi kayaknya sudah bagus sekali ya untuk diterapkan. Jadi anak enggak bosan karena setidaknya dia dengan nonton YouTube itu sedikit peregangan dia gitu. Jadi biar enggak lurus gitu. Baik. Tadi pembelajarannya Pak ya. Terus kemudian mengenai siswa tadi yang kaitannya dengan permasalahan tugas-tugas yang kalau dikasih tugas itu nilainya di bawah KKM itu mau digimanakan itu Pak, rencana Pak Edi? Yang saya rasakan itu mungkin ya, selama ini tuh tugas saya mungkin terlalu banyak. Jadi sudah materi yang saya berikan hanya satu refleksi, terus saya terlalu banyak memberikan tugas. Ya mungkin anak-anak juga mungkin selama menguasai materi yang saya berikan ataupun sumber-sumber yang kurang itu yang tidak mengasihkan gitu Budi. Jadi hanya satu sumber saja tadi Pak ya itu. Iya, sama mungkin selain itu saya juga tugasnya mungkin terlalu banyak juga ya. Mungkin kalau di atas siswa itu ini Pak Edi sudah sumber tugasnya banyak gitu. Hingga mereka KKM-nya mungkin turun, nggak bisa maksimal gitu. Iya. Kalau boleh tahu Pak Edi tuh menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas yang selama ini? Ya selama ini yang saya pakai ya hanya buku materi, gambar manufaktur hanya itu aja. Jadi mungkin ya saya baca, saya butuhkan, katakan, dan saya pelajari. Itu aja sih Bu selama ini. Oh iya, kira-kira mungkin dari Pak Edi sendiri gitu, ada kira-kira ada sumber pembelajaran lain nggak mungkin yang akan dipakai selain dari itu? Nah setelah yang saya rasakan itu ya saya mencoba berpikir, juga merasakan apa yang dirasakan anak. Saya pikir sumber belajarnya ternyata nggak satu aja sih Bu.
Nah, Ini apa aja juga tuh? bisa kemarin saya lihat di YouTube itu ternyata masih banyak juga video-video tentang pembelajaran yang ternyata saya lihat juga sesuai juga dengan pelajaran saya. Setelah itu mungkin anak juga bisa searching di internet tentang materi gambar manufaktur, banyak referensi juga di internet. Itu Bu, itu saya pikir. Iya. Nggak hanya buku apa ya materi saja gitu. Ternyata banyak sekali referensi seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, itu pun juga sudah menjadi dunia anak ya Pak, kalau pakai referensi yang itu media sosial itu. Jadi mungkin dengan Pak Edi merencanakan itu, anak lebih antusias, mereka pasti sudah mengenal media sosial itu begitu ya, jadi mudah untuk mereka. Jadi bagus sekali ide Pak Edi kaitannya dengan sumber belajar seperti itu. Yang berencana Pak Edi biar lebih seru, tidak bosan, asyik gitu, betah di kelas seperti itu. Jadi sekarang gimana nih rencana Pak Edi untuk bisa menyelesaikan permasalahan Pak Edi ini gimana nih? Ya, yang pertama yang jelas saya melakukan perubahan, merancang pembelajaran saya yang sebelumnya monoton atau mungkin membosankan, ya saya rubah menjadi yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai banyak sumber seperti video. Saya sempat juga sih membuat video tentang tutorial gambar dari manufaktur. Mungkin nanti itu juga bisa saya pakai, nanti juga pakai sumber yang lain, dari referensi yang lain. Kemudian untuk masalah tugas anak yang saya kira terlalu banyak, mungkin akan sedikit saya kurangi. Intinya saya sesuaikan aku dengan bakat minat anak-anak seperti apa. Misalkan ini anak ini ternyata senangnya tugasnya mungkin dia mau buat ini atau gini dulu. Intinya saya sesuaikan lah dengan pendekatan siswa seperti itu. Ya bagus sekali Pak Edi. Rencana-rencana Pak Edi kayaknya sudah dari bosan, tidak ada solusi, terus kaitannya dengan nilai itu pun juga sudah Pak Edi juga merencanakan. Nah ini kemudian gimana nih komitmen Pak Edi untuk rencana ini nih? Gimana? Ya saya akan berkomitmen tentunya Bu ya. Jadi membuat rencana pembelajaran yang saya masukkan sebagai sumber untuk mengeksplor materi-materi sehingga murid-murid itu asik belajarnya, jadi tidak merasa dipaksa. Mereka sudah kayak butuh gitu. Oh ternyata ini yang saya sadar gitu ya Pak ya? Iya, lebih ke mereka itu sadar gitu loh. Tentunya dengan beberapa sumber-sumber atau materi-materi yang tadi saya sampaikan, bisa dari YouTube, bisa dari internet, bahkan mungkin saya lebih ke ini pendekatan ke anak-anak maunya apa. Mungkin Pak Edi bisa bantu, Pak bolehkah misalkan saya nyari materinya di sini. Jadi saya lebih memberikan kebebasan mereka untuk mengakses dari materi yang saya sampaikan. Kemudian saya melakukan refleksi rutin terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin saya tanya kepada anak-anak, gimana nak hari ini refleksinya apa yang didapat. Memang sebelumnya sangat jarang sekali saya merefleksi ya anak-anak. Jadi setelah selesai kumpulkan tugas, nilai sudah. Nah nantinya saya juga akan melakukan seperti itu. Jadi saya juga tahu
sampai mana pelajaran yang dilakukan hari ini, anak-anak menerima materi seperti apa. Jadi saya lebih senang lah mendengar materi dari mereka. Jadi saya juga lebih tahu dan apa yang harus saya lakukan ya semata-mata demi anak-anak juga biar belajarnya lebih baik. Iya. Jadi sama-sama memposisikan diri seperti itu. Bagus ya Pak Edi. Nah, kira-kira nih Pak Edi, kapan nih mau mulai merencanakan pembelajaran yang mengasihkan itu? Ini saya kan alhamdulillah terima kasih ya Bu. Jadi lebih kayak semangat. Jadi mulai hari ini nanti saya akan coba mulai untuk mencari referensi seperti YouTube yang saya buat. Mungkin saya tambah-tambahin. Dan, mungkin hari ini besok dan seterusnya akan saya masukkan dalam pembelajaran saya seperti tadi apa yang saya sampaikan dari permasalahan itu semua nanti mulai ini dan seterusnya akan saya lakukan untuk ini aku masih semangat. Iya Pak Edi, bagus sekali ide-idenya Pak Edi ini. Jadi saya penasaran begitu Pak. Jadi pengen tahu gimana sih nanti setelah pembelajaran itu dilaksanakan dengan metode atau model yang sudah Pak Edi rencanakan tadi. Jadi kita minggu depan ketemu lagi ya Pak untuk ngobrol ini. Perkembangannya seperti itu ya. Semoga kegiatan Pak Edi dalam pembelajaran itu berjalan lancar sesuai dengan yang Pak Edi harapkan. Terima kasih ya Pak Edi. Ya Bu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Nanti kalau sudah selesai pasti akan saya kasih tahu.